Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 6 Majalengka, dan sahabat alam lestari MTS, sampai jumpa lagi. Kali ini kita akan bawakan materi bab 5. Klasifikasi makhluk hidup, subbab B, mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan di bawah ini. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengidentifikasiannya, ataupun dalam mempelajarinya. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah cara kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Sama seperti kita mengelompokkan buku di perpustakaan berdasarkan jenisnya, ada yang berupa buku fiksi, buku non-fiksi, dan buku ensiklopedia. Kita juga mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Mempermudah pengenalan, perbandingan, dan pembelajaran makhluk hidup. Dengan mengelompokkan makhluk hidup, kita bisa lebih mudah mencari informasi tentang suatu jenis makhluk hidup. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tentang kucing, kita bisa langsung mencari informasi pada kelompok mamalia. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. Setiap kelompok makhluk hidup memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan kelompok lain. Misalnya, mamalia memiliki kelenjar susu, sedangkan burung memiliki bulu dan sayap. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Klasifikasi juga membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup satu dengan yang lain saling berhubungan. Misalnya, manusia dan simpanse memiliki banyak persamaan genetik, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya memiliki nenek moyang yang sama. Contoh klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenis sel, prokariotik, tidak memiliki inti sel, dan eukariotik, memiliki inti sel. 2. Berdasarkan jumlah sel, uniseluler, bersel satu, dan multiseluler, bersel banyak. 3. Berdasarkan cara memperoleh makanan, autotrof, dapat membuat makanan sendiri, dan heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. 4. Berdasarkan tingkatan takson, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Mengapa klasifikasi penting? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan. Klasifikasi adalah dasar dari ilmu biologi. Dengan memahami klasifikasi, kita dapat mempelajari lebih dalam tentang keanekaragaman hayati. 2. Teknologi. Klasifikasi digunakan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, kedokteran, dan konservasi. Misalnya, untuk mengembangkan obat-obatan baru, para ilmuwan perlu mengklasifikasikan bakteri penyebab penyakit. 3. Kehidupan sehari-hari. Klasifikasi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memilih makanan yang sehat atau mengidentifikasi tanaman yang bermanfaat. Berikutnya, kita akan belajar tentang kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi adalah seperti sebuah petunjuk atau panduan yang membantu kita mengidentifikasi suatu jenis makhluk hidup. Bayangkan kamu sedang bermain tebak-tebakan. Kunci klasifikasi akan memberikanmu pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Setiap jawabanmu akan mengarahkanmu pada kemungkinan jenis makhluk hidup yang sedang kamu cari. Mengapa kunci klasifikasi penting? Jawabannya adalah sebagai berikut. 1. Mengklasifikasikan makhluk hidup. Dengan kunci klasifikasi, kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama. 2. Memudahkan identifikasi. Kita bisa dengan cepat mengetahui jenis makhluk hidup yang kita temukan. 3. Mempelajari hubungan kekerabatan. Kunci klasifikasi membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Untuk membuat klasifikasi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana dan mudah digunakan. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut.
A. Lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. B. Menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. C. Memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. D. Selalu memberikan hasil yang konsisten, siapapun yang menggunakannya, ini berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang persis sama. Salah satu kunci klasifikasi adalah kunci dikotomi. Kata dikotomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya memotong menjadi dua. Jadi, kunci dikotomi selalu menyajikan dua pilihan atau ciri yang berlawanan pada setiap langkahnya. Dengan kata lain, kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Kamu harus memilih salah satu pilihan yang sesuai dengan ciri makhluk hidup yang sedang kamu amati. Contoh sederhana kunci dikotomi. Bayangkan kamu menemukan seekor serangga di taman. Untuk mengetahui jenis serangga tersebut, kamu bisa menggunakan kunci dikotomi seperti berikut. 1. A. Sayap depan keras dan tebal. Jawabannya, kumbang. B. Sayap depan tidak keras dan tebal. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu lanjutkan ke langkah 2. 2. A. Tubuh ramping, panjang, dan memiliki antena panjang. Jawabannya belalang. B. Tubuh gemuk, pendek, dan memiliki sayap lebar. Jawabannya kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan praktekkan sama-sama tentang cara membuat kunci dikotomi, serta cara penggunaannya. Kunci klasifikasi makhluk hidup lainnya adalah kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi adalah seperti sebuah petunjuk jalan yang kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis makhluk hidup. Bayangkan kamu sedang mencari buku di perpustakaan yang sangat besar. Agar tidak tersesat, kamu akan mengikuti petunjuk yang ada di rak buku. Nah, kunci determinasi ini berfungsi seperti petunjuk rak buku itu, tapi untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan atau hewan. Format tabel dalam kunci determinasi. Kunci determinasi biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi pasangan pernyataan yang berlawanan. Setiap pernyataan akan membawa kita pada pilihan berikutnya, hingga akhirnya kita menemukan identitas makhluk hidup yang kita amati. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan praktekkan sama-sama tentang cara membuat kunci determinasi, beserta cara penggunaannya. Siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 6 Majalengka, dan sahabat Alam Lestari MTS, demikianlah materi untuk pertemuan kita kali ini tentang mengapa makhluk hidup dikelompokkan atau diklasifikasikan. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, dan semoga ilmunya semakin bertambah dan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.